Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah menaikkan dalam pujian kepada Tuhan. Saatnya kita akan sama-sama terima firman Tuhan. Dan hari-hari ini masih suasana Natal, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita sudah sering kali memperingati hari Natal puluhan kali Bapak Ibu Saudara Tuhan ya. Dan hari Minggu yang lalu sudah saya sampaikan berkaitan dengan kenapa Tuhan Yesus harus lahir di dalam dunia ini, memiliki peran yang sangat besar Bapak Saudara karena Tuhan. Amin saudaraku. Ya, dimana bahwa Tuhan hadir. Saudara masih ingat dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat berapa saudara? Ayat lali ya, ayat ke-6 atau ke-5 itu ya, dimana bahwa Tuhan dia sebagai penasehat ajaib, kemudian Allah perkasa, Raja damai, Bapa kekal ya. Itu luar biasa peran Yesus, kenapa dia harus lahir di dalam dunia ini ya. Dan hari-hari ini terus kita peringati ya, sehingga seringkali kita mengucapkan selamat Natal ya kepada rekan-rekan kita. Sebenarnya ucapan selamat Natal ini masih kurang pas, Bapak. Kenapa saya katakan kurang pas? Natal itu artinya lahir. Melalui kita mengucapkan selamat Natal berarti selamat lahir. Dan yang kotornya diri selamat lahir, baru lahir. Ya mungkin maksudnya benar ya. Yang tepat itu adalah selamat merayakan hari Natal gitu ya. Berarti merayakan kelahiran Tuhan Yesus ya. Tapi ini jangan dipermasalahkan loh. Justru keliru gitu. Gak apa-apa. Yang penting maksudnya benar ya. Ucapan selamat Natal. Ya, memang selamat merayakan Natal kan kedawan. Selamat dari Natal ya nggak apa-apa, lebih simpel juga ya. Intinya bahwa kita sedang memperingati bersama-sama mengenai kelahiran Yesus ya. Nah, kali ini Bapak Ibu Saudara Tuhan ya, saya masih sampaikan berkaitan dengan kelahiran Yesus. Jadi akan saya sampaikan mengenai kita menyambut kelahiran Yesus ya, menyambut kelahiran Yesus. Tadi pujian pertama di pujian keras tadi ya, mari kita sambut Sang Raja ya, memang sudah dituliskan di dalam kitab Yesaya, di mana bahwa dia juga hadir sebagai Raja Bapak Saudara. Nah, oleh karena itu mari Bapak Saudara kita akan siapkan terlebih dahulu hati kita. Tanpa kita siapkan ini akan percuma ya. Jadi supaya bukan hanya sekedar kita dengar, tetapi benar-benar kita bisa nikmati, kita rasakan dan kita praktekkan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan baca di dalam Injil Matius pasal kedua. Mungkin ini ayat sudah sering kita baca, namun coba kita akan kembali renungkan Bapak saya, supaya ini benar-benar memberkati kita semuanya ya. Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Sudah ketemu? Ya. Matius 2 ayat 1 sampai ke-12 dibaca bergantian. Yang pertama adalah kaum pria atau laki-laki, putra. Yang kemudian ayat 2 atau ayat yang genap nanti bagian wanita, perempuan, putri. Oke, siap? Suara yang keras, ya keras mana kira-kira, laki sama perempuan? Perempuan. Ya. Mulai pasal 2 ayat 1 dari kaum pria terlebih dahulu, dimulai dari judulnya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem.
demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem katanya, pergi dan selidiki-lah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukannya, katakanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka tiba-tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan berbalik kepada Herodes, maka pulanglah mereka menemuinya terlalu di dalam lain. Amin. Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang sudah sering kita baca, ya, apalagi setiap ibadah perayaan Natal, Bapak saya. Namun kita kembali akan belajar di sini, ya, mengenai kisah kelahiran Tuhan Yesus di sini, Bapak saya. Namun kita akan merenungkan terlebih dahulu, Bapak Saudara, karena Tuhan, sebelum kita melihat apa yang terjadi di sini, Bapak Saudara, apa yang sudah kita baca ini, ya, berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus, ada orang-orang Majus yang datang dari timur, yaitu dia menjumpai Yesus, ya, menemukan pribadi Yesus yang sudah lahir. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Saudara, ketika kita mendengar ada bayi yang baru lahir, baru saja Tuhan, ya, entah itu bayinya saudara kita, tetangga kita, ya, kerabat kita, misalnya. Nah, kira-kira bagaimana respon kita, misalnya? Tentu respon ini akan berbeda-beda. Responnya gimana? Bersukacita. Terus kalau yang lahir saudara kita atau mungkin anak kita sendiri, kita senang gitu ya. Kalau saudara kita, ya senang ya, betul ya, senang ya. Tetangga nggak bolak-balik lahir, ya. Kalau mau jujur, itu waktu meneng, jago meneng, itu betul ya. Kalau nggak ngedari orang pena, gitu ya. Ya, begitu aja. Jadi macam-macam responnya, betul gak? Ya, ada yang suka, ada yang nggak suka, ya. Walaupun penampilannya suka, ya, mungkin berbeda dengan di dalamnya sebenarnya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara Tuhan, ya, ketika Yesus lahir, ini juga ada beberapa respon yang berbeda. Ya, ada beberapa respon yang berbeda. Yang pertama, itu adalah respon dari Raja Herodes. Ya, Herodes tadi kita sudah baca di ayat yang ketiga. Bagaimana respon Herodes di sini, Bapak? Ketika dia mendengar bahwa Yesus lahir, ya, saya ulangi untuk bacanya di ayat ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta dengan seluruh Yerusalem. Herodes sangat terkejut. Kenapa Herodes terkejut? Karena Herodes, Bapak saya, ini sudah tahu mengenai sejarah kelahiran Yesus, bahwa dia dinubuatkan akan menjadi seorang raja.
Sementara Herodes ini dia adalah seorang raja. Ya. Kita akan melihat lebih jauh mengenai Herodes ini. Siapa sih Herodes ini, Saudara ya? Nah, Herodes di sini adalah orang Edom, Saudara ya. Orang Edom yang diangkat menjadi raja atas Yehuda oleh Kaisar Augustus pada waktu itu, dan Antonius yang sebagai penguasa Romawi pada saat itu. Ya. Nah, dia seorang raja yang sangat jahat. Herodes ini sangat kecil. Namun demikian dia dikasih gelar, ya, dia sebagai Herodes yang agung, yang besar, begitu maksud saya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa dia adalah raja yang sangat kecil, sangat jahat. Ya, dia sangat otoriter, ya, dan dia tidak mau ada orang lain untuk menyayangi dia. Makanya ketika dia mendengar ada pribadi Yesus yang lahir, dia mulai terancam di dalam dirinya. Posisi dia sebagai raja, dia akan terancam. Jangan-jangan nanti menyayangi saya. Jangan-jangan saya dicatatkan, tergeser, begitu saudara. Ini yang dialami oleh Herodes pada waktu itu. Makanya ketika dia mendengar bahwa Yesus lahir, dia sangat terkejut. Nah, ini coba kita renungkan bahwa dengan Tuhan ya. Kita akan renungkan di sini bahwa mungkin ketika ada orang lain itu hadir di tengah-tengah kita, mungkin kita sudah merasa gak nyaman. Mungkin kita pernah merasakan seperti itu, betul. Misalnya, ketika ada orang yang tidak kita sukai hadir, wah, itu kok teko. Ya mungkin misalnya saingan bisnis, saingan pekerjaan. Ya, ketika dia datang, kita tidak suka. Jangan-jangan ini, wah, bisnisku disaingi, ya saya menjadi bangkrut dan sebagainya. Atau mungkin tetangga, ya, atau bahkan ini bisa keluarga kita sendiri, ya, saudara kita sendiri. Oh, ketika dia datang, wah, aku kok nggak tenang ya, kok nggak nyaman ya, kok rasanya nggak tenang, nggak enak kalau dia datang. Wah, wih mana? Nah, sehingga ketika datang kita minggir, mari menjauhkan diri, ya. Atau bahkan mungkin yang lebih fatal lagi adalah keluarga kita sendiri, maksudnya bisa istri, bisa anak. Ketika suaminya ada, istrinya malah nggak tenang. Wis lumayan Pak, lebih nyaman aku dewi dibanding apa-apa di rumah mariri. Atau mungkin bahkan anaknya, ketika anaknya terus dolan wae marahi kacau dari rumah. Ya, seperti itu saudara. Ya. Ini jangan sampai terjadi atas hidup kita. Amin. Kita tidak boleh membenci orang lain. Kita tidak boleh memiliki rasa dendam. Kita boleh memiliki rasa yang tidak suka terhadap orang lain. Ingat kemarin yang mengikuti Natal di Lemar. Saudara mungkin bisa, saya menangkap satu kalimat yang disampaikan oleh Pak Pendeta Joko Waluyo. Ya. Di sana diceritakan mengenai tentang apa? Judulnya apa? Damai sejahtera. Ya. Ketika kita tidak suka terhadap orang lain, itu sama dengan membunuh damai sejahtera. Mirip jenengan sing buat kelompok orang kelompok aku pokoknya pikiranku kayak orang yang berpan kok senangnya apa ya nasi apa ya jadi permannya lupa atau hilang. Oh ya makanan ya saudara Tuhan ya. Saudara, jadi mari kita lakukan ya, kita Natal bukannya sekedar memperingati, tapi kita betul-betul melakukan. Saya bisa menggarisbawahi di situ yang sudah disampaikan oleh Bapak. Ketika kita membenci orang lain, ketika kita tidak suka terhadap orang lain, itu membunuh damai sejahtera. Kita kehilangan damai sejahtera, kita betul. Jangan sampai dipraktekkan. Amin. Ya, jangan sampai dipraktekkan. Kehilangan damai sejahtera. Ya, diri kita tidak tenang. Ya, ini contohnya juga di sini, Herodes.
ketika Yesus hadir, ketika Yesus lahir, dia kehilangan damai sejahtera. Oh, jangan-jangan terancam reputasiku, kedudukanku, jabatanku, kekayaanku dan sebagainya. Bapak Ibu saudara, ini yang dialami oleh Herodes. Dan itu jangan terjadi atas hidup kita. Amin saudara. Ya, aminnya sedikit. Saudara mau tenang apa pengen kos terserah. Ya. Pengen damai sejahtera? Kalau pengen damai sejahtera, tidak boleh menyimpan kebencian terhadap siapapun. Amin. Tidak boleh iri hati, tidak boleh dendam, tidak boleh rasa tidak suka, apapun alasannya. Pikiran Yesus adalah paling indah. Amin. Ya. Jadi mari kita renungkan di sini bahwa dengan Tuhan ya. Ini ada respon yang tidak benar yang dimiliki oleh seorang ini Herodes ketika Yesus hadir di dunia. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga masih di ayat yang ketiga, yaitu dituliskan selain Herodes juga ada beserta seluruh Yerusalem. Ini juga terkejut. Nah, terkejutnya ini Bapak Saudara ini begini ceritanya. Di mana bahwa bangsa Israel ini merindukan seorang raja. Ya. Karena apa? Karena dia ingin terbebas dari belenggu, dari penjajahan Romawi, Bapak Saudara. Jadi ketika dia mendengar Yesus lahir dan dia dinubuatkan sebagai raja, dia merasa apa? Senang. Terkejut ini senang. Nah, inilah harapan saya, di mana Bapak Yesus nanti bisa membebaskan saya dari penjajahan Romawi. Dia pengen berjaya lagi seperti pada zaman Daud, seperti pada zaman Salomo pada waktu. Ya. Ada harapan ketika Yesus lahir. Ya. Tapi di sini Bapak ya, ini bisa kita renungkan bagi kita. Ya. Jadi supaya jangan sampai kita salah berharap terhadap Yesus. Orang-orang Yerusalem, orang-orang Israel berharap terhadap Yesus. Ini berkaitan dengan perkara dunia. Perkara dunia ini, dia pengen dibebaskan dari penjajahan Romawi. Aplikasinya bagaimana? Kadang-kala orang Kristen datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, pengen dibebaskan dari masalah. Nah, iso ora loro. Nah, iso pokoknya semua tercukupi. Semuanya terpenuhi. Semuanya berjalan lancar, bisnisnya lancar, usahanya lancar, sekolahnya lancar, kuliahnya lancar, apapun semuanya lancar. Hah? Semuanya punya lancar. Hal-hal yang berkaitan dengan seputar dunia. Makanya saya percaya Yesus. Ini alasan yang kurang tepat. Bukan berarti tidak boleh kita berharap mengenai hal ini. Tetapi kalau ini menjadi sebuah prioritas atau yang terutama ketika kita mengenal Yesus, ini sudah menyimpang. Harus hati-hati saya. Makanya kita harus introspeksi hati kita. Kenapa saya percaya Yesus? Kenapa saya ikut Yesus? Kenapa saya mau menjadi anak Tuhan? Ya, jangan hanya berharap pada Yesus karena di seputar perkara-perkara dunia. Ya. Orang-orang Yerusalem juga sangat terkejut. Ini senang saudara. Ya. Tapi endingnya saudara, ternyata apa yang jadi harapannya tidak terjadi. Memang Tuhan hadir bukan untuk membebaskan hal seperti itu. Ya, dia hadir bukan sekedar itu, tetapi lebih jauh daripada itu. Dia dibebaskan dari belenggu supaya benar-benar bisa memperoleh keselamatan. Bukan hanya di dunia ini, tetapi di dalam kekekalan. Amin saudara. Ini yang benar ketika kita berharap kepada Yesus. Ya. Ini Bapak Saudara karena Tuhan ya. Respon yang kedua yang dimiliki oleh penduduk Yerusalem. Ketiga sekarang. Respon dari siapa? Respon
Berasal dari siapa? Orang-orang Majus, saudara. Itu judulnya sudah ditulis. Nah, ini orang-orang Majus, responnya kita akan lihat di sini. Ya. Kita akan baca di ayat yang ke 10. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat apa? Bersukacitalah mereka. Hatinya senang ketika Yesus lahir. Nah, kita akan kembali belajar orang-orang Majus ini siapa, saudara Tuhan ya. Walaupun 1 tahun yang lalu, kalau nggak salah sudah pernah saya sampaikan ini buat saya. Ini orang-orang Majus, ya ini adalah atau bahasanya itu Magoy, orang Magoy ini buat saya. Ini aslinya kasta imamat di kalangan Persia dan Babilonia, saudara Tuhan ya. Di mana mereka ini adalah bukan orang sembarangan. Ini adalah orang-orang terdidik, orang-orang terpelajar. Dia adalah ahli-ahli astronomi, perbintangan, ya, memiliki ahli kedokteran, ahli ilmu pengetahuan alam, bagus dan Tuhan ya. Dia senang tentang hal-hal alam seperti itu ya. Jadi ketika Yesus lahir dan ditandai hadirnya bintang di situ, dia sangat senang sekali. Ya. Dan tentu ini senangnya bukannya sekedar senang ya karena ada bintangnya, bukan. Karena ada harapan yang bisa menyelamatkan jiwanya. Amin, saudara. Amin. Mengenai kelahiran Yesus. Ini yang dimiliki oleh orang-orang Majus. Ya, ketika dia mendengar bahwa Yesus lahir, bagaimana dia memiliki antusias yang sangat luar biasa. Bukan perjalanan yang ringan, bukan perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang sangat dekat, tetapi sangat jauh. Pada waktu itu berhari-hari mereka harus menemukan yang namanya bintang itu sebagai tanda di mana bahwa Yesus dilahirkan. Pantang menyerah. Mungkin bisa hujan, mungkin bisa panas, bisa gelap, bisa apa lagi, saudara? Ya, banyak melalui rintangan dan sebagainya. Mungkin ada orang-orang jahat yang menghadang dan sebagainya. Tetapi terus mereka melangkah dan melangkah. Amin, saudaraku. Hingga akhirnya dia menemukan bintang itu. Dan betul ketika dia sudah berada di bawah bintang, dia bisa menemukan pribadi Yesus. Maka seperti yang ditulis tadi, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacita. Ya. Selanjutnya apa yang dilakukan? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu apa? Sujud menyembah dia. Lalu mereka membuka tempat harta bendanya dan persembahkan padanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Ini yang dilakukan selanjutnya oleh orang-orang Majus ini ketika dia sudah menemukan pribadi Yesus. Dia mempersembahkan persembahan tadi, ya, itu emas, kemenyan dan mur. Masih ada ingat ini apa, lambang apa, saudara? Emas, kemenyan dan mur. Angkat saya iman. Seminggu yang lalu memang kesukaan Om. Kemana setahun? Jangan mau dicuri oleh desa, saudara. Ya, mari kita lakukan sama-sama. Ini hal yang penting. Baru saudara Tuhan yang dipersembahkan oleh orang-orang Majus. Emas, Bapak saudara Tuhan ya. Itu melambangkan apa namanya? Kekayaan, melambangkan martabat raja, maksudnya Bapak saya. Pribadi Yesus tadi sudah di awal kita belajar sama-sama bahwa dia hadir sebagai seorang raja. Jadi ketika dia mempersembahkan emas ini sebagai tanda bukti pengakuan bahwa pribadi Yesus itu adalah memang benar-benar seorang raja. Seorang raja adalah berarti orang yang memerintah. Ya. Dan di bawah perintah ada orang yang diperintah. Berarti di sini kita pun juga harus siap diperintah oleh Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita akui dia sebagai seorang raja, dia mempersembahkan emas sebagai apa namanya,
martabat seorang raja, ya. Emas itu luar biasa, Bapak dan Tuhan. Kita bisa melihat sendiri, emas itu harganya murah mahal, sangat mahal. Ya, apalagi Mas Nando, Mas Roni, Mas Yaudah, lebih mahal masakan, ya. Mahal sekali, menurut saya. Ini emas bicara mengenai martabat seorang raja, menurut saya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kemenyan, ya. Kemenyan ini merupakan kekayaan, ya, dan rempah-rempah dari Arabia, ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Jadi mengingatkan, menyadarkan kepada kita, ya, ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, nggak asal-asalan, tetapi yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Ini dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Kalau kita mau juga ini diberkati oleh Tuhan, ya, kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, ya. Jangan sampai, ya, kita minta berlipat kali ganda, tetapi yang dipersembahkan asal-asalan, ya, berlipat kali ganda yang asal-asalan itu tadi. Ini kita renungkan bersama-sama, saudara. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Majusi, ya. Dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan terakhir mur. Ini adalah melambangkan sengsara Yesus, Bapak saya. Maaf saudaraku, emas tadi melambangkan raja, kemenyan melambangkan keilahian Yesus, ya, keilahian Yesus, kealan Yesus. Yesus itu adalah sebagai Allah, ya. Sedangkan mur itu adalah melambangkan sengsara Yesus, sedangkan Tuhan, ya. Di mana Bapak Yesus setelah lahir, kemudian dia harus disalib, dia harus menderita untuk kita. Tadi sudah sampaikan bahwa dia harus menebus kita dari dosa, supaya kita benar-benar bisa diselamatkan oleh Tuhan. Kehadiran Yesus bukan hanya memberikan pengharapan selamat kita di dunia ini, tetapi juga pengharapan di dalam kekekalan nanti, untuk kita benar-benar bisa diselamatkan oleh Tuhan. Ini yang dipersembahkan oleh orang-orang Majusi, ya, emas, kemenyan, dan mur. Saya ulang lagi supaya tidak salah, ya. Emas itu melambangkan martabat seorang raja. Kemudian mur itu adalah keilahian Yesus, kealan Yesus. Yesus itu adalah pada waktu itu memang betul-betul manusia, tetapi dia juga adalah sebagai Allah, sebagai Tuhan. Berbicara dalam Tuhan, ya. Dan terakhir dia adalah berbicara mengenai kesengsaraan Yesus, mur tadi. Bapak sekalian, ini persembahan yang sangat luar biasa sebagai tanda pengakuan Yesus sudah hadir di dunia ini, di mana yang sanggup untuk menolong umat manusia. Amin, saudaraku, ya, yang sanggup untuk menolong umat manusia. Makanya kita harus sambut apa? Dengan sukacita, karena bisa menyelamatkan kita baik di dalam dunia ini, terlebih di dalam kekekalan kita nanti. Amin, saudaraku, ya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu saudara Tuhan, ya, kita akan kembali renungkan bersama-sama. Ini bukan sekedar kita rayakan begitu saja setiap tahun sekali mengenai kelahiran Yesus ini, ya, bukan sekedar tradisi, tapi ini adalah mengingatkan kita, menyadarkan kepada kita bahwa kehadiran Yesus ini sebenarnya memiliki peran yang sangat luar biasa, sangat penting atas hidup kita, Bapak Ibu saudara Tuhan, ya, di mana yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menuntun kita kepada kehidupan yang sesungguhnya. Amin, saudaraku. Ya, itu sebabnya kita akan sambut dengan sukacita. Puji Tuhan, ini sedikit renungan firman Tuhan saat ini. Biarlah mau juga menjadikan berkat bagi kita semuanya. Amin. Dengan Tuhan memberkati. Selamat berdiri. Kita kembali datang kepada